Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cubang Enyong bersama saya Nur Hidayat NCMEK. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kolam pembasaran untuk burayak ikan cupang. Saya akan terangin di sini saya pakai metode apa, kelebihan dan kekurangannya, dan pilihan-pilihan kolam yang lainnya. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Selamat menonton. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu jenis-jenis kolam pembasaran ikan cupang ya. Yang pertama kita bisa menggunakan yang simpel, misalnya seperti baskom atau styrofoam, box styrofoam yang gede itu, atau box kulkas juga bisa. Jadi metodenya banyak. Atau mau pakai yang semen bisa, papan ini bisa, terpal bisa. Sebenarnya banyak sih ya alternatif pembuatan untuk kolam pembesaran ikan cupang. Kalau untuk ukuran ukuran ya segini cukup lah, atau semeter kali semeter atau semeter kali setengah. Ukurannya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau besar sih ya nggak masalah ya, bisa diisi banyak burayak, banyak hasil indukannya. Yang pertama yaitu kalau baskom itu simple, terus perawatannya ya rutin ganti air, itu yang pertama. Kalau kelemahannya itu mungkin karena apa ya, baskom mungkin ke udara dinginnya mungkin ya. Sebenarnya sih kalau di setiap tempat beda-beda sih ya. Jadi kalau buat yang awal-awal mau coba-coba, kalau pakai baskom modal dikit ya nggak masalah, baskom yang gede itu. Terus kalau nggak pakai styrofoam bisa, styrofoam malah ya simple, juga bentukannya rapi, mudah disusun. Itu perawatannya ya rutin ganti air di sipon, terus bisa menjaga suhu malah kalau styrofoam. Terus yang berikutnya itu kolam pakai ini box kulkas, itu juga bisa. Itu gede, lumayan apa ya, panjang lah ya, tergantung box kulkasnya sih ya. Itu juga ya mudah disusun lah, rapih, bisa. Kalau itu ya tetap disipon, diganti air rutin. Terus kalau box kulkas mungkin carinya susah ya, gampangnya ya pakai baskom atau box styrofoam, itu nyarinya gampang. Kalau baskom ya di toko perabotan, kalau box styrofoam ya di tempat toko ikan banyak. Terus kalau yang pakai ini bambu atau pakai kayu atau kayu papan lah ya, itu bisa juga, tapi harus di ini apa, lapisi dengan plastik, plastik kolam, atau bisa menggunakan terpal, terpal kolam ikan, itu bisa juga. Simpelnya sih pakai terpal ya, terpal kolam ikan itu lebih simpel. Kita tinggal mesen ukurannya ke yang jual, bisa bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya semeter kali semeter, tingginya berapa, itu sama tukang terpalnya bisa dibuatkan. Jadi nanti tinggal masangnya mudah. Kalau plastik ini kan kita harus pinter-pinter ngelempitnya lah ya, pinter-pinter masangnya biar kelihatan rapi. Kalau harga sih ya murah plastik sih ya, plastik kolam itu kan semeternya harganya 20.000. Semeter kali itu kan modelnya sarung ya, semeter kali semeter 20.000, itu yang lumayan tebel lah. Kalau terpal saya beli yang berapa ini ya, semeter semeter setengah kali 80, itu 60 ribuan. Jadi ya mahalan terpal. Tapi juga terpal juga ada yang murah, tergantung bahan tebal atau tipisnya, jenisnya. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan budget teman-teman semuanya. Nah, yang selanjutnya kalau di sini saya pakainya yang kolam pembuatannya pakai ini, bahannya pakai kayu papan, terus dilapisi pakai plastik. Kebanyakan sih itu ya. Ada juga yang pakai bambu, terus pakai plastik,
ada juga yang bambu terus pakai terpal, tapi kebanyakan kayu papan sama plastik. Nah, ini yang kolam ini yang akan kita bahas ya. Nah, kalau kolam pakai papan ini kan lebih simpel. Ibaratnya ukuran bisa kita sesuaikan dengan tempat. Kalau pakai bambu ribet, motong-motongnya, gergajinya atau maku-makunya. Jadi memakan waktu. Jadi lebih simpelnya pakai kayu papan. Terus kita lapisi plastik. Karena yang murah saya belinya plastik, jadi pakai plastik. Nah, kalau plastik ini yang tebal yang ukuran berapa sih ini ya? Aku lupa tanya. Intinya yang tebal lah, plastik kolam yang tebal. Harganya ya sekitar 20 atau 25.000 tergantung tempatnya teman-teman semua. Beda tempat beda harga. Nah, emang kalau pakai plastik kita harus pintar ngelipatnya biar kelihatan rajin. Kalau terpal kan kita tinggal pasang. Nah, di sini saya kolamnya kolam outdoor ya, di luar ruangan. Jadi saya pakai apa? Ini tanah, tanah lumpur, tanah yang di sawah. Nah, ini saya kalau hujan juga pakai tutupnya tutup bikinan sendiri, pakai kayak di model atap, pakai plastik kolam terpal juga. Jadi kolam plastiknya bisa buat kolam, bisa buat atapnya. Jadi bongkar pasang juga atapnya biar enggak apa ya, ketutup terus lah, biar kena sinar. Nah, kenapa saya pakai tanah, pakai lumpur? Karena emang saya diajarin sama ya guru saya di sana, bagusnya sih pakai tanah. Kalau pakai tanah kan kita nggak perlu ribet nguras. Yang kedua itu apa ya? Ya steril apa ya? Setelannya kayak di alamnya lah. Jadi kita kotorannya juga sudah terurai oleh tanah itu. Ini pakai tanah yang di sawah ya, yang di irigasi sawah itu, yang di kalen sawah lah, bisa menggunakan itu. Baiknya sih itu sih ya, yang enggak kena obat-obat sawah. Yang ada keongnya, biasanya juga ada ikannya kalau di sawah-sawah ya, di di irigasi, di kalen itu yang kita ambil, masukkan ke kolam. Banyaknya seberapa? Ya sekitar dalamannya seginilah, segini cukup. Ditaruh di kolam, boleh rata, maksudnya rata, permukaan plastiknya ini boleh pakai tanah semua atau cuma sebagian setengah juga bisa, yang penting ada tanahnya. Itu biar mengurai kotoran ikan cupang, jadi kita nggak perlu nguras, cuma tinggal tambah-tambah. Keuntungannya yang berikutnya yaitu kalau masalah mutasi sih ya, kalau mutasi ikan ya itu tergantung genetik sih ya. Jadi kalau pakai tanah pun ikan genetiknya bagus ya tetap mutasinya cepat. Nanti ini kita kasih tanaman air ganggang seperti ini. Terus pakai apu-apu atau biasanya apa sih itu ya? Yang kayak itulah tanaman itu. Nanti saya kasih fotonya. Nah, kan karena ini posisinya outdoor, jadi kelemahannya banyak lumut yang tumbuh. Jadi kalau sampai kebanyakan ya mengganggu pertumbuhan ikan. Kalau cuma sedikit sih ya nggak masalah. Kalau seperti ini kan ya masih sedang lah, jadi lumutnya di bawah, masih di bawah, tanamannya di bawah, airnya tinggi, jadi nggak ganggu proses pertumbuhan ikan, insya Allah tidak. Kemudian kalau kita ngasih makan kita sampai lebih, misalnya pakannya kayak pelet, sudah terurai oleh tanahnya. Mungkin itu saja sih ya pembahasan tentang kolam pemasaran ikan cupang yang saya pakai. Saya ulangi lagi, saya pakainya pakai kolam yang pakai papan, pakai plastik, pakai tanah. Kebanyakan sih begitu. Pernah juga coba pakai yang bersihan, ibaratnya bersihan nggak pakai tanah. Ya bagus juga, cuma repot ngurasnya sih ya. Ini pakai metode seperti ini juga bisa.
ikannya lebih sehat asal nggak kena hujan. Ini kan ada tutupnya nanti kalau hujan, pakai atap plastik. Oke, sekian dulu video dari saya. Next kita bikin video-video yang lainnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Tonton juga video yang lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.